Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-huma fa'alayhi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak para pemuka agama, para alim ulama, para kiai, Bapak haji serta ibu hajah, serta para asatizah yang kami hormati dan juga sama-sama kita banggakan, Bapak para pemuka masyarakat dan juga dari aparat pemerintah setempat, Bapak Ketua RW, Ketua RT atau yang mewakilinya yang sempat hadir, wabil khusus yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan pengurus Masjid Al-Ikhlas, yaitu Akhina Waliyo beserta pengurus-pengurus yang lainnya. Kita doakan semoga tetap istiqomah di dalam mengurus rumah Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara hadirin jamaah salat subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, marilah tiada henti-hentinya kita senantiasa mempersembahkan, memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, dan juga berbagai nikmat-nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita. Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Semoga kehadiran kita pada subuh hari ini dalam rangka melaksanakan aktivitas subuh ini, kita berdoa kepada Allah, semoga aktivitas subuh yang kita laksanakan ini adalah merupakan subuh yang terbaik tentunya di antara subuh-subuh yang pernah kita lakukan sebagai amalan sholihan makbulan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Tentunya dalam hal ini kami bersyukur sekali bahwasanya kami diberi kesempatan untuk memberikan tausiah sebagai dai pemerintah Kota Palembang melalui Ustadz Cik Nang MPDI dan alhamdulillah melalui Akhina Waliyo dan beserta pengurus yang lainnya. Tentunya dalam hal ini hari ini hari Ahad tanggal 16 Juni 2024 bersamaan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Insyaallah hari ini kita puasa Pak ya? Puasa sunnah Arafah, yang mana dalam hadis dikatakan puasa sunnah Arafah itu akan menghapuskan dosa kita setahun sebelum dan setahun sesudah. Jadi kalau setahun itu Bapak Ibu 365 hari dikali 2 berapa Pak? 730 hari dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai nanti menjelang berbuka puasa. Dan insyaallah keesokan harinya di tanggal 10 Zulhijjah kita melaksanakan yaitu sholat hari raya Idul Adha dan sekaligus pemotongan hewan kurban
dan 3 hari sesudahnya. Dinamakan hari apa Pak? Hari Tasyrik Pak ya? 11, 12, 13 Hijriah. Jadi masih ada waktu 3 hari sesudahnya. Jadi semoga kita doakan umat Islam sedunia yang hampir 2 juta lebih yang sekarang sedang wukuf di Padang Arafah di Jabal apa Pak namanya? Iya, di tempat pertemuan manusia pertama di muka bumi, Jabal Rahmah, yaitu bukit kasih sayang. Jadi sedang berkumpul di Jabal Rahmah dan menyelesaikan untuk ibadah hajinya. Kita doakan khususnya jamaah haji yang ada di Indonesia, yang dari Indonesia dan saudara-saudara kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur wa mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang belum kesempatan, dan insyaallah kita sudah punya niat galau Mas Wali ya. Iya, punya niat galau Pak, kita nak naik haji Pak ya. Iya, insyaallah doa kita senantiasa diijabah oleh Allah. Semoga kita akan menyusul insyaallah tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di surat itu termasuk surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an Pak ya. Kalau surah Al-Qur'an yang paling panjang itu surah Al-Baqarah Mas Mulia, 266 ayat. Nah, ini yang paling pendek, cuman 3 ayat. Walaupun pendek Pak, biasanya ayat ini termasuk ayat oncak Pak ya. Ngapa oncak? Galak dipakai sholat Pak. Iya, karena cepat ya. Iya, singkat dan padat Pak. Iya. Kapan sudah walad dolin, amin, kulhu sama inna a'taina, selesai sudah Pak ya. Iya, jadi kita berusaha jangan sampai seumur-umur kita cuman hafal beberapa surat saja. Jadi terutama kadang-kadang orang-orang tua kita ini yang hafal trikul, ya maksudnya trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, ia ditambah sedikit. Ya, paling tidak inna a'taina kal kausar. Jadi Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kausar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kausar, kasir ya. Kasir itu ibu-ibu kalau kita belanja di Indomaret misalnya, atau mungkin di tempat pusat perbelanjaan, biasanya kalau kita bayarnya di mana Ibu? Kasir. Kasir itu artinya banyak Pak. Yang dimaksud kasir di situ berarti banyak duitnya Pak ya? Walaupun bukan duit dia. Jadi kasir, kasirah. Jadi banyak. Inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian fasolli, maka dirikanlah solat. Fasolli li rabbika ya. Untuk apa solat itu? Untuk Tuhanmu. Jadi fasolli li rabbika wanhar. Jadi dirikanlah solat dan berkurbanlah sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu mereka adalah yang terputus dari rahmat Allah SWT. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, ayat yang pertama menjelaskan inna a'tainakal kausar, mengenai nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, kepada Rasulullah. Tentunya nikmat yang diberikan itu bukan berbentuk harta. Bahkan Rasulullah sendiri ketika meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi ilmu yang diberikan oleh Rasulullah, keilmuan. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradal huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia,
Kata Rasulullah, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal huma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, penting tak ilmu itu? Sangat, Pak ya? Sangat penting. Jadi agama tanpa ilmu buta, Pak ya? Ilmu tanpa agama lumpuh, gitu kan? Dia punya keimanan. Jadi ilmu, iman, dan amal, itu tiga hal ini tidak bisa terpisahkan. Dia punya ilmu yang tinggi, tapi dia tidak punya iman, justru menjadi orang yang sombong. Itulah Fir'aun. Ilmunya tinggi tapi sombong, gitu kan? Untuk apa nak sholat subuh pagi-pagi, sholat pakai akal yang jalan, Pak ya, tapi imannya tidak berjalan, gitu kan, keyakinannya. Tapi kalau disatukan antara ilmu dengan amal bersatu, maka itulah ilmu dengan iman, keyakinan bersatu, maka dia akan menjadi amal yang terbaik tentunya. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini tentunya karena ilmu, karena amal, gitu kan, Pak ya? Mudah-mudahan. Jadi ini dijelaskan, nikmat yang diberikan oleh Allah itu begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kepada makhlukku, kata Allah, kalau seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, hitung silakan. Paling tidak, Pak, hitungan kita ini, akal kita, Pak, paling tidak 9 digit nolnya, Mas Waluyo, batas 1 miliar, 1 triliun paling tidak itu. Untuk kelebihnya tidak bisa lagi, otak kita terbatas, gitu kan. Begitu banyak nikmat oleh Allah SWT, tidak akan mampu kamu menghitungnya, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka kata Allah, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kamu dustakan, kata Allah. Sampai ayat ini galak dipakai, Pak. Kalau kita hobi nonton bola, Pak ya, itu reporternya galak maki ayat ini, Pak ya. Tinggal strikernya itu tinggal ngegol ke bawah, Pak ya. Antara penyerang kita sama kipernya tinggal norong ke bola, Pak, tidak masuk, Pak ya. Apa kata reporter? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tak kau dustakan. Rasanya kita yang nak main bola, Pak ya. Iya. Nah, ya, memang bola tidak kalau nak masuk, Pak ya. Iya. Iya, saking luar biasanya. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Makanya kenalilah diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal siapa pencipta kita. Oleh karena itu, dalam rangkaian mensyukuri nikmat Allah ini, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak. Allah tidak minta, Pak, berapa banyak ya oksigen yang sudah kamu hirup, balikkan, kata Allah. Tidak. Allah tidak minta kepada kita berapa ribu galon air yang sudah kamu hirup, kata Allah. Berapa banyak fasilitas yang Allah berikan ini gratis. Tidak, Allah minta kembalikan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita urusan dengan manusia, Pak, kita kena penyakit bengek, Mas Waluyo ya. Kata dokter di harus beli tabung gas, Pak ya. Tabung yang ada di rumah sakit yang tinggi itu, Pak, untuk oksigen itu beli. Paling tidak 1.500.000 itu, Pak, tabung itu. Urusan dengan manusia. Kita air, kita tahu air itu dari Sungai Musi sampai ke rumah kita, bayar, Pak. Tidak bayar dicabut uang. Kenapa? Karena berurusan dengan manusia. Nah ini, tapi ketika Allah berurusan dengan Allah tidak minta pengembalian. Tapi Allah cuma minta ucapan terima kasih. Bagaimana bentuk terima kasih yang kamu sampaikan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya akan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Akan tetapi, kata Allah, Allah ancam kepada manusia, kalau kamu tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat menyakitkan, azabku sangat pedih, kata Allah, baik di dunia maupun di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Lantas bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah?
Bagaimana kita cara bersyukur pada Allah? Maka di lanjutan ayat Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar, ya. Maka dirikanlah salat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ke masjid ini dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Dirikanlah salat karena Allah. Makanya kalau kita salat, Pak, niatnya usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. Jadi niat itu ada 3 Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu. Bu, niat itu ada 3, Bu. Yang pertama ada linafsi, yang kedua linnas, yang ketiga lillahi ta'ala. Hati-hati, ya. Ngapa ibu itu dak solat subuh tidak lagi ke masjid? Karena kawannya tidak lagi ke masjid. Berarti ke masjid karena kawan, ya. Ngapa lagi dak solat, Bu? Waktu suaminya masih hidup rajin solat. Begitu suaminya sudah meninggal tidak lagi solat. Berarti solatnya karena manusia, linnas, ya. Karena manusia. Nah, tidak. Kita kesini, Pak, dak hati teguran dari RT. Apa kamu subuh-subuh lagi situ? Ini karena panggilan iman, karena panggilan iman yang ditanamkan oleh Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah katakan Bapak Ibu sekalian, kriteria orang-orang beriman itu ada 3, ya. Ada tak kita di dalamnya, Bu? Ada tak kita di dalamnya, Bu? Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka bergetar hatinya. Ada connect, Pak, connect, baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak konik kita? Nah, inilah. Jadi yang namanya ke masjid ini, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, datanglah ke masjid dalam keadaan berdiri. Rajin-rajinlah datang ke masjid, datang dalam keadaan berdiri. Karena suatu saat nanti kita akan diantar oleh saudara-saudara kita dalam keadaan berbaring. Dan saat itu saf kita berada di paling depan. Pasti tak, Pak? Pasti. Mumpung kita masih bisa berdiri, rajin-rajinlah kita datang ke masjid. Rajin-rajinlah datang ke masjid. Ketika kita sudah diantar oleh saudara kita dalam keadaan berbaring, tidak lagi, Pak, terakhir kita ke masjid. Dan saf kita nak minta saf yang paling depannya. Kemudian ke masjid itu sampai tua, Pak, ya? Ke masjid itu sampai tua. Jangan nunggu tua baru. Yang banyak yang mana, Pak? Ke masjid sampai tua, apa nunggu tua baru ke masjid? Nunggu tua, Pak. Nah, jalan, Pak, ke masjid lah tua, Pak. Di depan muka masjid ada, Pak. Uang solat Jumat hari Jumat, yai ini datang hari Kamis, Pak. Oh, yai nak kemana, yai? Nak solat Jumat. Namanya lah tua, Pak. Ngapa kamu kata so? Kata ago ni kamu tu, kata utak kamu tu, ya. Uang nak solat Jumat, kamu malah duduk petantang petenteng. Datang ke masjid ikhlas, Pak. Dan bagus di Al-Ikhlas ni ada ibu-ibu pengajian. Sampai sini terkejut yai tadi, Pak. Lah berubah dunia ini. Ngapa yai? Tak katik lagi orang nak solat Jumat. Lah ibu-ibu kalau ngisinya. Nah, yai ini baliknya ke sana, Pak. Kemudian rumahnya di sebelah sana, baliknya ke sana. Nah, lah pikun namanya. Hati-hati. Jadi ke masjid ini sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Ke masjid ini sampai mati. Jangan nunggu mati baru nangis-nangis, tolong Pak Waluyo, solat ke dulu, Pak, aku ni Pak Waluyo, ya. Dalam mati Pak Waluyo daftar di sini tak kati bapak ini galak ke masjid, ya. Tak pernah nian ke masjid gitu kan. Kata imam kurang ajar ini. Datang jadi makmum tidak, jadi imam lewat, sekarang nak di depan imam Mas Waluyo. Kurang ajar namanya itu. Makanya kalau ada orang yang model mak itu, Pak, minta solatkan, tak usah pakai rukuk, tak usah pakai sujud, Pak, ya.
Oh iya memang benar Pak ya. Iya, dosa banyak ya. Jadi itu, jadi ke masjid ini sampai mati, jangan nunggu mati baru ke masjid. Kalau hati kita sudah terpikat, sudah terpaut di masjid, Bapak Ibu sekalian, walaupun tempat kita jauh Pak, masih ada di hati kita. Ya Allah, aku jam 11:30 ini sudah bergegas kita Bu ya, sudah siap-siap nak ke masjid, nak salat zuhur gitu kan, ada getaran, ada tarikan, itu namanya cinta. Tapi kalau di dalam diri kita tak katik getaran cinta kepada masjid, maksud cinta ke masjid itu cinta sama Allah Pak ya, iya, tak katik getarannya, walaupun masjid ada di dekat rumah kita, bertetangga dengan masjid, berat kaki nak melangkah, betul Pak, berat nak melangkah, walaupun baik malah alangkah ringannya suara azan di itu, sebentar azan, Allahu Akbar, Allah la salat zuhur, Allahu Akbar, la asar pula ya, Allahu Akbar, la maghrib, dah kata gawe lain apa yang di masjid itu, Masya Allah. Jadi kalau ada orang Pak yang kupingnya peka baik, ringan mendengar suara azan, suara pengajian, berarti kupingnya sudah disumbat oleh setan Pak ya. Karena di dalam hadis dikatakan ketika terdengar suara azan, maka setan-setan itu terbirit-birit ya, terkentut-kentut, bahkan terkencing-kencing berlari ya. Jadi yang namanya setan ini Bu, ada dua Bu, minal jinnati wan nas, terdiri dari jin dan manusia, yang kelihatan sama yang kelihatan. Jadi kalau ada ngoceh-ngoceh, nah asli Pak itu setan dari jenis anas, dari manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi sesungguhnya panggilan Allah itu ada tiga Pak, ada tiga panggilan. Yang pertama panggilan azan, yang kedua panggilan melaksanakan ibadah umrah dan haji, yang ketiga panggilan kematian Pak. Kalau panggilan azan masih ada harapan kita balik kumpul sama keluarga kita, betul tak Pak? Kalau panggilan haji masih ada harapan kita balik sama keluarga kita. Tapi kalau panggilan kematian, sudah subuh diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Nah meninggal rupanya ya, meninggalkan dunia. Jadi pertanyaannya Bu, dunia tempat kita berada ini tempat kita tinggal atau tempat kita meninggal Pak? Dunia ini Bu, tempat kita meninggal apa tempat kita tinggal? Yang mana benar? Benar galau Ustaz ya? Hakikatnya yang mana? Tempat kita meninggal. Kenapa? Karena setelah sekian tahun kita sudah meninggal, nanti kita berangkat dari sini Pak, ada tak yang kita bawa Pak? Kalau dunia ini tempat kita tinggal, pindah kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kita bawa galau tak Pak barang kita Pak? Barak galau. Kalau tempat tinggal ya, oh pindah Bapak anu itu, tidak lagi tinggal di Talang Subur ya, tidak lagi tinggal di Purwo, tinggal di Desa Merah Mata, barangnya dibawa galau kecuali rumahnya baik Pak ya. Jadi hakikatnya hidup ini tempat kita tinggal, apa tempat kita meninggal. Jadi apa yang nak kita bawa kaget persiapan. Maka kata Rasulullah, ketika seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas di muka bumi ini? Maka Rasulullah menjawab, kalau di Palembang ini Mas Waliyo ada wong yang cerdas Pak, namanya cuma 6 huruf Pak ya, Yuwono. Kenal Mas Waliyo ya? Yuwono itu Pak ya, wong Jawa, nama wong Jawa tapi aslinya wong Palembang. Iya, profesor, doktor Pak ya, dokter lain Pak ya. Iya, haji, ustad, Yuwono, biomed segala macam, masih ada lagi Pak ya. Wongnya kecil Pak, kepala rumah sakit Pusri itu, dan dia ahli virus di Palembang ini, termasuk dokter yang terbaik. Apa yang itu? Bukan, kata Rasulullah. Jadi siapa orang yang paling cerdas itu? Orang yang paling cerdas itu sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, dan dia mempersiapkan diri bekal apa yang nak dibawa kaget kalau dia meninggal. Makanya kalau kita salat subuh Pak, Allahu Akbar, ya Allah, kira-kira masih tak kita dapat ketemu dengan zuhur kaget Pak? Ada yang menjamin? Tak khatik Pak ya? Tak khatik yang menjamin kita bisa ketemu dengan salat zuhur ya? Maka salat kita husuk, barangkali ini adalah subuh yang terakhir ya Allah ya, maka kita husuk salatnya, karena kita aksiru min zikri hazimil lazat al mauta,
perbanyaklah mengingat-ingat kematian, bukan takut mati Pak, ingat kematian ya, mengingat-ingat kematian. Kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat-ingat sang pemutus kelezatan, hazimil lazat. Rupanya kematian ini pemutus kelezatan Pak. Lagi lemak-lemak makan Pak, mati. Baru beli mobil bagus Bu ya, luar biasa, mobil sport, tahu-tahu nyemplung di sungai gitu kan, mati. Itu mati lemak namanya Bu. Iya, mati ya. Baru selesai bangun rumah Pak ya, rumah yang tadi setingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, pecah istana Pak ya, iya, tahu-tahu mati, iya gitu kan, iya. Nah, makanya sang pemutus kelezatan ini harus banyak-banyak kita ingat. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, kembali ke solat tadi, fasalli li rabbika wanhar. Jadi maka dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka dirikanlah solat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar setiap hari Jumat Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil oleh Allah, apabila kamu diseru oleh Allah, apabila kamu diundang oleh Allah untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai', maka segeralah mengingat Allah, menuju masjid Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah urusan keduniaan, tinggalkan urusan jual beli, tinggalkan urusan transaksi perniagaan dan sebagainya untuk melaksanakan salat. Bapak Ibu sekalian, yang kita pahami selama ini ayat itu untuk orang salat Jumat. Sebetulnya tidak. Salat itu untuk melaksanakan 5 waktu yang sesudahnya itu. Salat zuhur ada panggilan dari Allah ya, salat zuhur, hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah. Kaki asar ada panggilan Allah lagi. Allah memanggil hayya 'alal shalah, mari kita salat. Kemudian maghrib, isya, subuh. Ini kadang-kadang sedih Pak ya, kalau ditanya zuhurnya kemana, zuhurnya kesibukan Pak, sibuk ngurusi dunia, tak sudah-sudah. Kalau ditanya asarnya kemana, asarnya kesorean, zuhur kesibukan, asar kesorean. Maghribnya kemana, maghribnya kecapean Pak, capek, telentang di depan rumah Pak, di tengah rumah telentang, dari ngecor, dari ngebor segala macam karena pegawai bangunan Pak. Isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Terus mah itu Pak ya. Setelah dia sadar dulu pada waktu kita masih remaja Pak, kita galak berkaca Pak, terjingok sumpipit kita Pak, ada di kanan ada di kiri dua, bagus nian Pak ya. 10 tahun ke depan, 20 tahun, 30 tahun ke depan, sumpipit kita bertambah Pak. Begitu umur 60-70 tahun kita berkaca Pak, rupanya lah sumpipit galau di